Goa Gembul adalah goa di mana dulu para wali bersidang dalam menentukan bagaimana cara berdakwah di Pulau Jawa, khususnya di daerah Tuban dan sekitarnya. Dapat kita lihat betapa mistisnya goa ini, yang siapapun dilarang untuk melangkahi tempat yang berwarna putih itu, karena itu disinyalir adalah sebagai tempat meja bersidang para wali Songo. Di sekeliling makam dapat kita lihat bangunan-bangunan yang masih asli, dan ada lorong yang menuju ke alam gaib yang dilarang seorang pun untuk memasukinya karena akan berbahaya bagi dirinya. Inilah Goa Gembul, goa tempat bersidangnya para wali. Oh, ini enak, Bang. Mbak Samitin. Mbah Samitin. Mbah Samitin iki juru kunci mriki nggih. Nggih. Kalau sak kanca silaturahmi mriki, nggih mugi-mugi dados sababiyah hasilipun sedaya hajat kula lan kanca-kanca. Amin. Dengan Pak Adina? Kula Pak Muhadi Mengerti Burno. Burno nggih. Yang ngapunten kata sami-sami. Pun, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami tim Petilasan Para Wali. Untuk saat ini kita akan berkunjung ke Goa Gembul. Masih bersama kita Bapak Juru Kunci Bapak Samitin yang akan mengantarkan kita ke Goa Gembul. Dapat kita lihat di sekeliling kita begitu asri, rerumputan dan dedaunan serta pepohonan yang rindang, serta tempat yang sangat luas yang biasanya digunakan untuk perkemahan ataupun wisata yang lain. Mari kita bersama-sama menuju ke Goa Gembul. Dapat kita lihat di sana, dan kita akan menaiki tangga demi tangga bersama tim Petilasan Para Wali. Bagi Anda yang ingin berkunjung ke Goa Gembul, di saat Anda untuk menaiki tangga ini diharap untuk berhati-hati, karena tangganya kalau hujan sangat licin dan bisa membuat Anda terpeleset. Di samping atau di bawah Goa Gembul dapat kita lihat nanti ada suatu tempat yang kita lihat agak aneh. Nah, ini kita tidak tahu apakah itu, dan kita akan menaiki tangga. Di samping kita dulu ini ada semacam tempat untuk wudhu sebelum naik, dan inilah lokasi Goa Gembul tahap 1, dan kita akan memasuki ruangannya. Inilah Goa Gembul. Di depan kita inilah dulu para wali Songo bersidang. Saya tidak mengerti mengapa Dimas Sunan Kalijogo menggunakan ini. Apa ini ajaran Islam? Saya pun tidak mengerti mengapa Kanjeng Sunan Giri baru mempersoalkannya sekarang. Justru pada saat memperingati 100 hari wafatnya Kanjeng Sunan Ampel. Kenapa tidak dulu-dulu? Ya, karena baru sekarang ini kita berkumpul tanpa ada orang lain di antara kita. Kenapa Dimas menggunakan kemenyan, bunga-bungaan, dan lain-lain ini? Bukankah Rasul menganjurkan agar kita selalu rapi,
bersih dan menggunakan wangi-wangian. Setiap sholat Jumat pun kita dianjurkan menggunakan wangi-wangian. Apakah sholat Jumat itu bukan ibadah? Tapi Sunan Kali membakarnya saat peringatan akan dimulai. Saat membaca doa. Sholat Jumat itu bukan hanya berdoa, tapi juga menghadap Allah. Dulu, kemenyan itu digunakan menyampaikan doa untuk nenek moyang lewat asapnya. Itu dulu. Tapi sekarang cukup dengan ini. Yang pasti, kemenyan itu tidak boleh. Adakah tertulis jelas nama kemenyan itu? Adakah penjelasan atau kejelasan mengenai jenis, bentuk, atau nama dari wangi-wangian itu? Kalau orang Jawa menganggap kemenyan, setangki, bunga-bungaan itu wangi, apa salahnya kalau mereka menggunakan? Tapi Sunan Kali kan bisa melarangnya. Untuk apa melarangnya? Untuk apa kalau cuma membuat mereka tersinggung dan kemudian kita tidak berhasil mengislamkan mereka? Memang Sunan Kali lah yang selalu lain cara pendekatannya kepada rakyat. Tidak ada cara lain Kanjeng Sunan Giri selain mendekatkan hatinya, sentuh perasaannya, sesuaikan dengan kebiasaannya, yang kemudian setelah mereka merasa cocok, sesuai, lalu kita rubah sedikit demi sedikit. Bukankah kesemuanya itu telah kita musyawarahkan terlebih dulu? Tapi ingat, janganlah merendahkan martabat Sunan, wali, dengan berpakaian mulung seperti itu terus-menerus. Kanjeng Sunan Kudus, kita punya budaya sendiri. Gunakanlah itu. Dengan begini saya bisa mendekatkan diri, bergaul dengan mereka. Tidak ada jarak antara kita dengan mereka. Ada sambung rasa. Lagi pula iman Islam seseorang bukan terletak di pakaian, tapi di sini. Yang penting bersih, aurat tertutup. Hari ini setan-setan sedang bertengger di dada sedulur-sedulur. Lupa akan firman Allah. Kalau ada perselisihan di antara kita umat muslim, kembalilah pada Al-Quran. Kenapa sedulur-sedulur lupa? Kenapa? Maaf Kanjeng Sunan Giri. Mestinya hal ini tidak boleh terjadi. Apalagi Kanjeng Sunan sebagai pimpinan kami di sini. Kita harus ingat akan bahaya Islam yang berpusat di Pengging, yang perkembangannya begitu cepat, penyebarannya dan cara mengajarnya yang berbeda dengan kita. Apakah kita tidak merasa curiga sama sekali terhadap Syekh Siti Jenar alias Syekh Lemah Abang itu? Maaf, Kanjeng Sunan Bonang. Tidaklah baik berprasangka buruk terhadap orang. Itu pun termasuk dihinggapi setan. Astagfirullahaladzim.
Soal Syekh Siti Jenar, saya telah menyaksikan anak buahnya berceramah. Anak buahnya bukan berarti Syekh Siti Jenar. Apakah Sunan Kali benarkan cara Syekh Siti Jenar yang musyrik itu? Bid'ah? Murtad? Wallahu a'lam. Saya belum pernah menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Menurut Imam Ghazali, melihat lebih baik daripada mendengar. Dan terima kasih atas partisipasinya dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.